Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Human Factors in Occupational Health and Safety atau faktor manusia dalam K3. Nah, pada pertemuan kali ini, setelah sebelumnya kita banyak membahas mengenai basicnya, konsep dasarnya, ya definisinya, terus kemudian sebagai disiplin ilmu, kemudian sejarah perkembangannya. Sekarang kita akan membahas mengenai penerapan human factors di dalam industri dan juga K3 itu seperti apa, ya. Nah, kalau kita bicara penerapan, maka kita juga harus bicara mengenai proses bisnis ya. Proses bisnis perusahaan gitu ya. Proses bisnis perusahaan itu setidaknya secara umum itu dibagi menjadi 3 tahapan gitu ya. Yang pertama adalah tahapan pre-operation ya. Yang kedua adalah tahapan operationnya, dan kemudian yang ketiga adalah post-operationnya. Nah, human factors dalam penerapannya, kalau melihat dari sequence gitu ya, tahapan industri ini, itu diterapkan pada ketiga tahapan tersebut gitu. Tapi memang ya seringkali ditemui hanya diterapkan pada tahap operation. Yang kelupaan adalah pada tahap pre-operation dan post-operation. Padahal human factors itu penting sekali diterapkan pada pre-operation. Kita kemarin sudah bahas juga ya, ruang lingkupnya antara lain ada tentang desain pekerjaan gitu ya. Dan bukan hanya desain pekerjaan, tapi juga desain dari industrinya bisa jadi ya, atau mungkin perusahaannya gitu. Nah, karena kita berbicara nanti interaksi antara manusia dengan lingkungan kerjanya, dengan aturan kerjanya, dengan peralatan kerjanya, juga dengan manusia lainnya, maka penting sekali pada tahap pre-operation ini kita sebenarnya melakukan perhitungan dari sisi human factor tersebut gitu ya. Begitu juga dengan nanti perilaku-perilaku yang mungkin muncul gitu ya. Nah, perilaku-perilaku yang mungkin muncul itu kan ya juga karena ada faktor-faktor tadi yang sudah disebutkan gitu ya. Sebagaimana misalkan kita sebenarnya kalau misalkan kita akan melakukan pembangunan gitu ya, pembangunan apa, contohnya mungkin pembangunan kilang ataupun mungkin pembangunan perusahaan, maka kita harus pikirkan tuh nanti manusianya tipenya apa aja yang ada di dalam organisasi kita gitu ya. Latar pendidikannya bagaimana gitu ya, apakah akan banyak dari luar atau banyak dari lokal gitu ya. Terus kemudian peralatan yang akan kita gunakan apa saja, apakah fit dengan manusia-manusia tadi gitu ya. Kemudian juga lingkungan kerjanya yang akan kita buat itu bagaimana gitu ya. Kemudian juga aturan-aturan kerjanya akan kita buat seperti apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya harus dipikirkan di awal gitu ya. Karena kalau misalkan tidak dipikirkan di awal, nanti ya nggak fit dengan manusia-manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Kalau nggak fit gimana? Ya tentu saja kalau kita bicara K3, kita bicara performa, kita bicara keselamatan, maka ada peningkatan risiko untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi penting gitu ya. Kayak misalkan oke, kalau ini kita mau merekrut nanti SDM-nya pada level sekian dengan karakteristik sekian, peralatan kerjanya yang akan digunakan adalah dengan tipe ini, lingkungan kerjanya kemudian kita buat seperti ini, dan aturan kerjanya akan kita buat seperti ini. Nah, apakah itu semua kemudian nanti interaksinya berjalan dengan bagus? Kita tuh harus perhitungkan sebenarnya. Ya, kita perhitungkan dari awal sebelum operation itu berjalan. Bahkan ya sama seperti prinsip prinsip tukang kapak ya, prinsip Pareto gitu ya, atau prinsip manajemen lainnya ya. Itu kalau kita berbicara prinsip manajemen, maka plan ini kan jadi penting gitu ya. Jadi kalau kita plan yang nggak bagus, ya kita sebenarnya sedang merencanakan kegagalan gitu ya. Nah, ini yang sering miss atau luput gitu ya. Nah, kemudian langsung loncat ke tahapan operation, baru kita bicara tuh human factorsnya gimana, padahal sebenarnya harusnya bicara di tahap pre-operation. Nah, kalau di operation kita tahu sekali, nah, kemudian sudah berjalan, dari sudah berjalannya itu apa yang kemudian bisa dilakukan gitu ya, ya terutama dalam day to day activity atau day to day operation gitu ya. Nah, itu ya balik lagi sama tetap ke konsepnya dari day to day operationnya ini, gimana interaksi antara manusia dengan hal-hal atau aspek-aspek yang tadi mengelilingi manusia tersebut seperti itu. Nah, pada post operation ini juga penting sekali sebenarnya dan sering terlupakan juga, karena pada post operation ini kondisinya pasti sudah berbeda gitu ya, sudah tidak akan kerja lagi di situ, kita sebenarnya sudah membereskan. Karena pada saat membereskan ini sebenarnya juga sama aja gitu ya, lingkungan kerjanya itu berubah, aturannya berubah ya. Orang yang melakukan pemberesan di post operation bisa jadi mungkin berbeda dengan yang di operation gitu ya. Berarti ini kan ada perubahan. Nah, kalau kita lihat dari sisi K3, dari sisi resiko, berarti
ada perubahan risiko kemungkinan gitu. Nah dari sisi human factors ya ini risiko yang menyentuh ke orangnya bagaimana gitu ya. Ya kita menjadikan manusia tadi sebagai sentral kan. Nah jangan sampai di post operation inilah justru kemudian akhirnya jadi banyak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan karena kita lupa ada perubahan-perubahan tadi, interaksi antara orang yang bekerja pas post operation ini ya dengan tadi semua aspek-aspeknya yang sudah berubah gitu ya, baik itu lingkungan kerjanya, kemudian juga orang-orangnya yang nanti berinteraksi, kemudian juga aturan kerjanya, serta juga mungkin peralatan kerjanya bisa jadi pas di post operation berbeda dengan operation. Nah ini sebenarnya harus diperhitungkan gitu ya. Kalau kita pakai prinsip K3 dan risk management pasti ada perubahan ya. Nah kalau kita mau mengkerucut lebih detail lagi ya penerapan dari human factors itu, yang pertama ya itu human factors wajib dilakukan di risk assessment. Nah, ini juga ketinggalan juga. Pada saat kita melakukan risk assessment itu sebenarnya kita wajib tuh mempertimbangkan dari sisi human factors-nya. Ya, yang sering terjadi adalah kita lebih banyak mempertimbangkan dari sisi teknikalnya. Dari sisi manusianya itu mungkin yang kita fokuskan adalah dampak ke manusianya saja. Padahal interaksi antara manusia dengan tadi ya semua tuh ya, lingkungan kerjanya, peralatan kerjanya, terus kemudian aturan kerjanya, manusia dengan manusia lainnya, itu sebenarnya harusnya kita perhitungkan juga secara resikonya gitu ya. Apalagi kita tahu risk management sebagai core dari K3 gitu ya, sebagai core dari K3, maka sebenarnya dalam risk assessment-nya sebenarnya juga harus sudah mulai mempertimbangkan tuh bagaimana sih human factors ini, aspek human factors ini dari sisi tadi ya, bisnisnya, apakah ini pre-operation, operation, ataupun mungkin post-operation kan gitu. Kemudian yang kedua, nah ini yang sering dilakukan gitu ya, yaitu adalah pada saat analisis insiden gitu ya. Padahal ini mungkin dibandingkan dengan risk assessment, kalau risk assessment-nya udah mempertimbangkan human factors dengan baik sekali, mungkin pada saat insiden ini atau insidennya mungkin jadi sebenarnya jarang gitu ya. Tapi akhirnya lebih banyak penggunaan human factors itu pada saat analisis insiden gitu ya, karena begitu pas insiden baru deh, nah ini apakah faktor manusianya gimana nih menyumbang terbesar apa enggak, ini yang sering jadi salah kaprah ya. Padahal pada saat analisis insiden ini justru kalau kita dari sudut pandang human factors kita mau cari itu interaksinya gimana sih, bukannya kita mau menduga-duga gitu ya faktor manusianya nanti sebagai penyebab yang paling besar. No, itu akhirnya jadi blaming kalau kayak gitu. Kemudian yang berikutnya itu pada desain dan procurement. Nah ini juga penting. Kenapa? Karena kalau terutama procurement ya, beli peralatan yang nggak fit gitu dengan kondisi orang-orang yang ada di perusahaan, ya ini juga sebenarnya kan risiko lagi gitu ya. Nah makanya jadi penting juga gitu ya. Apalagi nanti ini benturan-benturannya dengan kaitan dengan harga mungkin ya, spek dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini sebenarnya penting untuk dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir ya tentu pada day to day health and safety management. Jadi ya yang simple misalkan gimana sih kita kemudian menerapkan dari sisi human factors itu regulasi atau aturan itu yang mudah dipahami oleh manusianya. Jangan sampai regulasinya ada tapi orangnya pada nggak paham gitu. Ya itu kan nggak fit jadinya ya gitu. Itu kan juga meningkatkan risiko terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah ini pada day to day health and safety management pun begitu kita melakukan auditnya dimengerti nggak gitu ya. Audit ini sebenarnya nanti akan bermanfaat, improve nggak gitu. Atau kalau memberikan trainingnya ini kemudian cocok nggak gitu ya dengan kompetensi yang kita harapkan. Nah ini pertimbangan pada day to day activity ini ya tentunya akan lebih bagus kalau misalkan ada pertimbangan dari sisi human factors-nya. Nah itu penerapan human factors dilihat dari sisi operasional gitu ya. Nah kalau lihat dari sisi area, sebenarnya human factors itu ya di mana ada orang bekerja berinteraksi, ya itulah kita bisa menerapkan human factors gitu. Jadi ya selama masih ada orang ya disitulah kita bisa menerapkan human factors. Ini kalau kita lihat dari area kerja ya. Nah kalau lihat dari sisi industri ya bisa di semua industri lah, baik dari industri yang high risk sampai ke industri rumah tangga, itu bisa kita kemudian lakukan analisis human factors-nya itu ya. Nah mengenai apa saja sih yang dibahas biasanya dalam human factors ya.
Nah itu banyak hal gitu ya. Tapi kalau dalam industri yang terkait dengan K3 biasanya antara lain ada organizational change, perubahan dari organisasi, itu gimana dampaknya gitu ya. Terus kemudian perubahan budaya, gimana dampaknya terhadap si manusia yang jadi sentralnya ini. Kemudian juga desainnya, bagaimana dampaknya terhadap manusia yang jadi sentral. Kemudian juga prosedur, komunikasi ya, terutama komunikasi kritis. Kemudian juga shift work ya, atau shift kerja gitu ya, bagaimana perubahannya bisa berpengaruh pada manusia yang jadi sentralnya ini. Kemudian staffing ya, beban kerja ya, kemudian maintenance, bagaimana melakukan maintenance-nya, dan ya tentunya ada training dan kompetensinya ya sebagai pusatnya gitu ya. Kalau ini tidak dijalankan dengan baik, mungkin ya jadi optimalisasi K3-nya kurang gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi area-area atau topik dan bahasan dari human factors. Nah, kalau melihat dari spesifik topiknya, antara lain yang saat ini sering dibahas dari sisi human factors ada automation. Gitu ya, bagaimana kemudian automation ini ya sebenarnya mengoptimalkan keselamatan atau enggak gitu ya, atau justru melahirkan risiko baru yang harus kita pertimbangkan lagi dari sisi human factors gitu ya. Kemudian situational awareness, decision making gitu ya, bagaimana kemudian kita aware dengan situasi dan juga pengambilan keputusan, reliability dan resilience gitu ya, bagaimana kemudian konsistensi, kemudian ketahanan gitu ya dari organisasi dan juga orang di dalamnya. Kemudian resources management, bagaimana mengelola resources yang ada, terutama adalah resources dari sisi SDM, dan kemudian juga ya yang tadi disebutkan ada safety management dan incident investigation. Ya, bagaimana kemudian kita melihat ini dari sudut pandang human factors-nya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Semoga bermanfaat ya dan memberikan pencerahan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.